Kali ini kita akan membahas alat pengukuran fisika, kimia, biologi di lingkungan kerja. Pertama, kita akan membahas alat pengukuran fisika terlebih dahulu. Definisi pengukuran fisika di lingkungan kerja. Pengukuran fisika di lingkungan kerja merupakan proses mengukur, memantau, dan menganalisis parameter fisika tertentu di tempat kerja untuk memastikan kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, alat-alat yang digunakan dalam pengukuran fisika di lingkungan kerja itu ada apa aja sih? Nah, di sini ada alat pengukur suhu. Pertama ada termometer, gambarnya yang itu fungsinya tuh untuk mengukur suhu lingkungan atau suhu benda. Contohnya pada termometer air raksa, digital atau inframerah. Kemudian ada termokopel yang dimana gambarnya itu seperti itu dan digunakan untuk mengukur suhu tinggi seperti pada mesin atau tungku industri. Nah, yang terakhir ini ada data logger suhu, di mana merekam suhu secara kontinu atau berkelanjutan untuk menganalisis apa yang sedang terjadi. Selanjutnya ada alat pengukur kelembaban, di mana ada dua, yaitu hygrometer dan psikometer. Hygrometer yaitu mengukur tingkat kelembaban udara di suatu ruangan, sedangkan psikometer yaitu alat yang digunakan bisa basah dan kering untuk menghitung kelembaban yang relatif. Selanjutnya ada alat pengukur medan elektromagnetik yaitu EMF meter, di mana mengukur kekuatan medan elektromagnetik di lingkungan kerja. Kemudian ada Gauss meter, yaitu mengukur intensitas medan magnet dalam satuan Gauss atau Tesla. Selanjutnya ada alat pengukur kualitas udara yaitu gas analyzer, yaitu mengukur konsentrasi gas berbahaya seperti karbon monoksida, karbon dioksida, dan nitrogen oksida. Kemudian ada particulate meter atau PM monitor, yaitu mengukur partikel debu dan polutan di udara. Kemudian ada air flow meter, yaitu mengukur kecepatan aliran udara untuk ventilasi. Selanjutnya ada alat pengukur radiasi, yaitu Geiger counter, untuk mengukur radiasi ionisasi dari sumber radioaktif. Kemudian ada dosimeter radiasi, yaitu memonitor paparan radiasi kumulatif terhadap pekerja. Kemudian ada scintillation counter, yaitu mengukur intensitas radiasi dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Selanjutnya ada alat pengukur kebisingan, yaitu sound level meter atau SLM, mengukur tingkat kebisingan di lingkungan kerja dalam satuan desibel. Kemudian ada dosimeter kebisingan, yaitu dipasang pada pekerja untuk memonitor paparan kebisingan selama pada periode tertentu. Selanjutnya ada alat pengukur pencahayaan. Ada yang namanya lux meter, yaitu mengukur intensitas cahaya dalam satuan lux. Kemudian ada spektrofotometer, yaitu untuk analisis spektrum cahaya jika pencahayaan memerlukan kontrol kualitas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada alat pengukur tekanan, yaitu ada manometer, mengukur tekanan gas atau cairan dalam sistem tertutup. Kemudian ada barometer, yaitu untuk mengukur tekanan atmosfer. Selanjutnya ada pressure gauge, yang dimana umum digunakan untuk memantau tekanan pada tabung gas atau sistem hidrolik. Selanjutnya ada alat pengukuran aliran, di mana ada flow-meter, mengukur aliran cairan atau gas dalam pipa. Kemudian ada anemometer, mengukur kecepatan aliran udara yang biasa digunakan untuk sistem ventilasi. Selanjutnya ada alat pengukur getaran, yaitu vibration meter, untuk mengukur tingkat getaran mesin atau alat. Dalam satuannya yaitu mm/s. Selanjutnya ada accelerometer, yaitu sensor yang lebih presisi untuk menganalisis getaran pada frekuensi tertentu.
Nah, di sini ada bahaya faktor fisika di lingkungan kerja. Jadi, resiko yang muncul akibat paparan kondisi fisik seperti suhu, kebisingan, getaran, pencahayaan tidak memadai, radiasi, tekanan, dan kualitas udara yang buruk bisa menimbulkan gangguan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja jika tidak dikendalikan dengan baik. Suhu ekstrim baik panas maupun dingin dapat menyebabkan dehidrasi. Nah, kebisingan berlebih dari mesin atau alat berat bisa menyebabkan gangguan pendengaran dan menurunkan konsentrasi. Getaran mekanik dari alat kerja berpotensi merusak saraf, otot, dan tulang. Pencahayaan yang buruk dapat menyebabkan kelelahan mata dan meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Pembahasan yang kedua ada alat pengukuran kimia. Nah, ada definisi pengukuran kimia di lingkungan kerja. Pengukuran kimia di lingkungan kerja merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan analisis konsentrasi zat-zat kimia di udara, air, atau permukaan kerja untuk memastikan bahwa paparan terhadap bahan kimia berada dalam batas aman. Hal ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya kimia yang dapat mempengaruhi pada kesehatannya. Nah, alat-alat yang digunakan dalam pengukuran kimia di lingkungan kerja itu apa aja sih? Pertama ada gas detektor, yaitu digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas beracun. Kemudian ada chromatography devices, yaitu digunakan untuk menganalisis senyawa volatil seperti pelarut organik dalam udara. Selanjutnya ada colorimetric tubes, yaitu di mana tabung reaksi berisi zat indikator kimia untuk pengukuran langsung dan cepat berkonsentrasi gas tertentu, seperti amonia atau klorin. Nah, selanjutnya ada pH meter dan conductivity meter, di mana pengukuran pH keasaman dan konduktivitas air atau larutan kimia untuk memeriksa potensi bahaya atau polusi. Selanjutnya ada mass spectrometer, digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis komponen kimia berdasarkan mata molekulnya. Kemudian ada aerosol monitor, yaitu mengukur tingkat partikel debu dan aerosol di udara. Spektrofotometer, yaitu alat untuk menganalisis konsentrasi logam berat atau senyawa kimia tertentu di lingkungan kerja melalui penyerapan cahaya. Dan personal sampling pump, yaitu pompa kecil untuk mengambil sampel udara pekerja secara personal selama bekerja, yang kemudian dianalisis di laboratorium. Selanjutnya ada high volume air sample, yaitu alat untuk mengumpulkan sampel udara dalam volume besar guna menganalisis partikel atau kontaminan di laboratorium. Selanjutnya ada infrared atau IR spektroskopi, yaitu digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis senyawa kimia berdasarkan spektrum inframerahnya. Selanjutnya ada bahaya faktor kimia di lingkungan kerja, di mana resiko yang timbul akibat paparan zat kimia berbahaya seperti gas, uap, debu, cairan, atau partikel yang digunakan dalam proses kerja. Paparan dapat terjadi melalui inhalasi atau pernapasan, kontak kulit atau ingesti, dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan akut maupun kronis. Contoh bahaya meliputi gas beracun seperti karbon monoksida yang menyebabkan keracunan dan gangguan pernapasan, debu berbahaya seperti silika yang dapat menyebabkan penyakit paru-paru, serta logam berat seperti timbal dan merkuri yang merusak sistem saraf, ginjal, dan hati. Selain itu, zat korosif seperti asam sulfat dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan iritasi saluran pernapasan. Pembahasan yang ketiga adalah alat pengukuran biologi. Di sini ada definisi pengukuran biologi. Pengukuran biologi di lingkungan kerja bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya biologis yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. Bahaya ini biasanya melibatkan organisme hidup atau produk metaboliknya yang berpotensi menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Nah, selanjutnya ada alat-alat yang digunakan dalam pengukuran biologi di lingkungan kerja.
Nah, di sini ada air sampel, yaitu mengambil sampel udara untuk mendeteksi mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan spora. Kemudian ada surface swab test, yaitu mengukur keberadaan mikroorganisme pada permukaan benda atau alat kerja. Selanjutnya ada Biological Safety Cabinet atau BSC, yang dimana mengamankan lingkungan kerja saat bekerja dengan agen biologi berbahaya. Kemudian ada mikroskop, yaitu mengamati mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan parasit secara langsung. Selanjutnya ada inkubator, yaitu menumbuhkan mikroorganisme dengan mengontrol suhu dan kelembapan. Kemudian ada PCR atau polymerase chain reaction, yaitu mendeteksi dan menganalisis DNA atau RNA dari mikroorganisme patogen seperti virus dan bakteri. Nah, di sini ada agar kontak flat, yaitu mengukur jumlah mikroorganisme pada permukaan kerja dengan media agar. Dan ada personal air sampling, yaitu mengambil sampel udara secara personal untuk mengevaluasi paparan pekerja terhadap agen biologi. Nah, ada biosensor, yaitu mendeteksi keberadaan agen biologi seperti bakteri, virus, atau toksin secara cepat menggunakan reaksi biologi. Kemudian ada HEPA filter atau High Efficiency Particulate Air, di mana fungsinya itu menyaring partikel biologis di udara seperti debu, bakteri, virus, dan jamur. Materi terakhir yaitu bahaya biologi di lingkungan kerja, di mana resiko yang disebabkan oleh organisme hidup seperti bakteri, virus, jamur, parasit, atau produk metaboliknya, atau bisa juga disebut dengan toksin, di mana paparan terhadap agen biologi ini dapat menyebabkan infeksi, keracunan, alergi, atau bahkan penyakit serius yang dialami pada pekerja tersebut. Pembahasan materi sudah selesai. Di sini ada sedikit kata-kata bijak, di mana keberhasilan bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang bagaimana kita mengatasi tantangan dengan hati yang kuat. Setiap langkah kecil menuju impian adalah sebuah kemenangan. Jangan pernah ragu untuk mencoba, karena kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Teruslah berusaha dan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan yang diberikan.